Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fanawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyyih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata 'alal khair ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Masyayikh, kita lanjutkan kembali kajian kita usul fikih. Nanti insyaallah ba'da asar kita lanjutkan fikih. Sebelum kita belajar, mari kita sama-sama kirimkan doa untuk penulis kitab, untuk pensyarah kitab, untuk guru-guru kita, untuk orang tua kita, untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyati shalih al-Fatihah. Abid, tafadhal, iqra. Alladzi yadkhulu fil amri wan nahyi walladzi la yadkhulu. Qala al-musannifu. Qala al-musannifu, telah berkata penulis rahimahullahu taala, semoga Allah merahmatinya, wa nafa'ana, semoga Allah jadikan kita bermanfaat dengan apa? Bi ulumihi, dengan ilmunya, wa bi ulumi masyayikhina, dan dengan ilmu guru-guru kami, fit daraini, pada dua kampung. Amin. Silakan. هذه ترجع يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون وسيعقد الكلام في الكفار الساهي الصادق والمجنون غيره داخلين في الخطاب انتفاء التكليف عنهم. Yes. ويؤمر الساهي بعد ذهاب السهو جبر حلال السهو وقضاء ما فاته من الصلاة وضمان ما أتلافه من المال. Dah dapat dah? Sama kitab bet? Sama jambo? Dah, enggak? Ada terjemahan. Pas sebelum nahi. Masih amar. Pas sebelum nahi mana? Mungkin dua baris atau satu paragraf DT nahi. Lah, alladzi yadkhulu, yang masuk. Yadkhulu fi kitabillahi ta'ala. Islam. Wah, ini kepas. Alladzi yadkhulu. Alladzi, yang yadkhulu, masuk, fi, di dalam, al-amri, perintah, wan nahi, dan larangan. Jadi ini kita membahas siapa yang masuk dalam perintah dan larangan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah, yang masuk itu siapa? Nanti kalau dalam kitab-kitab yang lebih panjang itu lebih rumit lagi ya, maksudnya lebih jelimet lagi. Contohnya Allah Subhanahu wa taala katakan ya ayyuhalladzina amanu. Berarti yang dikhitab siapa? Orang-orang yang beriman. Nah, sekarang kalau kita lebih spesifik, alladzina amanu itu laki-laki atau perempuan? Laki kan? Alladzina itu laki-laki, kalau perempuan allati. Enak, allati. Dan kalau misalkan yang di khitab tuh laki-laki, apakah perempuan juga wajib atau tidak? Karena kalau khitab untuk perempuan atau perintah Allah untuk perempuan juga ada kan? Ya nisa'an Nabi contohnya.
Qul lil mu'minati, katakan pada orang-orang beriman yang perempuan, kan ada juga. Nah, oke, jadi itu gambaran. Jadi kan kesalahan orang-orang kadang-kadang. Allah mengkhitab terkait dengan puasa, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Allah tidak katakan hai orang-orang Islam. Kelereng itu boleh, tapi yang bulat belum tentu kelereng. Orang beriman itu Islam, tapi orang Islam belum tentu beriman. Itu jadinya orang-orang yang levelnya Islam aja kira-kira seperti itu ya. Belum naik level jadi orang beriman, anda salah paswa, anda dikhitab oleh Allah. Seperti itu jadi. Ya, padahal maksudnya apa? Ya iman itu syarat kalau ingin dapat la'allakum tattaqun di ujung sebenarnya kan, bukan khitabnya. Tidak berkaitan dengan khitab sebenarnya. Walladzi la yadkhulu, dan yang la yadkhulu, tidak masuk. Ketika Allah memberikan perintah, Allah memberikan larangan, yang masuk siapa? Hadhi terjemah. Nah, inilah terjemah, inilah penjelasan. Terjemah itu bisa juga riwayat hidup ya. Terjemah itu bisa juga riwayat hidup. Bisa juga penjelasan. Turjumanul Quran, contohnya enggak? Turjumanul Quran ya, penafsir Al-Quran. Yadkhulu fi khitabillahi ta'ala al-mu'minun. Masuk di dalam perintah Allah, khitab Allah atau penyampaian Allah ta'ala al-mu'minun, orang-orang beriman. Wa sayatil kalamu fil kuffar. Ini kita baca syarahnya ya. Ada syarahnya? Dan akan datang penjelasan tentang orang-orang kafir. Wasahi. Nah, ini kalam baru nih, wasahi, dan orang yang lupa, wasabi, dan bayi, anak, sabi, anak, wal majnun, dan orang gila. Nah, payah nih diajak sholat, orang gila sholat, Allahu Akbar, wa maqali innaka ma'ah. Ghairu dakhilina, tidak masuk fil khitab, dalam tuntutan. Tidak masuk dalam tuntutan. Kenapa? Lintifa'it taklifi anhum. Karena intifai tiada taklif. Karena tiada taklif. Taklif itu artinya pembebanan. Tidak ada pembebanan anhum, dari mereka. Tiada pembebanan dari mereka. Ya, coba lihat di sini ya. Standar seseorang itu diberikan tanggung jawab apa? Tanggung jawab dalam agama apa standarnya? Akal. Semuanya balik kepada akal. Kenapa anak-anak itu tidak diberikan tanggung jawab dalam agama? Akalnya belum matang. Kenapa orang gila tidak diberikan tanggung jawab dalam agama? Akalnya tidak ada. Kenapa orang lupa juga tidak diberikan tanggung jawab? Akalnya off sebentar. Orang lupa. Akalnya sedang offline. Wayuk marusahi. Nah sekarang, dan diperintahkan orang yang lupa, ba'da dhahabi sahwi anhu, ba'da setelah dhahabi hilang, as-sahwi lupa, anhu darinya. Kalau sudah hilang lupanya, dia lupa tadi. Sekarang ingat dia lagi. Disuruh dia. Untuk apa dia disuruh? Bijabri khalalis sahwi. Dengan jabri, menambal, menyempurnakan. Ini juga jabar. Jabar itu artinya menyempurnakan ya. Kan kita baca juga dalam doa duduk antara dua sujud ya. Rabbil firli warhamni warzuqni wajburni. Ya, apa arti wajburni itu? Sempurnakan. Menyempurnakan khalalis sahwi, kesalahan lupa. Jadi kalau sudah hilang lupanya, mesti dia menyempurnakan kesalahan yang dia lakukan karena lupa tadi. Dengan apa dia sempurnakan? Biqadai, dengan mengganti ma fatahu, barang yang dia lewatkan. Fata, luput, lewat. Apa yang dia lewatkan. Ya. Suruh dia mengganti apa yang ia lewatkan. Minas salati, dari salat atau berupa salat. Salat mesti ganti itu. Wa dhamani ma atlafahu minal mali, dan dhamani mengganti ma atlafahu, barang yang dia hilangkan, minal mal, berupa harta. Kalau dia lupa. Ya, tamakan pical orang enggak ganti itu. Ini kesepakatan 4 mazhab ya. Orang lupa salat, ganti salat. Hadisnya jelas.
Man nama an salatin aw nasiyaha, siapa yang tertidur sehingga hendak salat atau lupa dia hendak salat, fa kaffaratuha an yusalliha, maka kafaratnya adalah dia laksanakan salat yang dia lupakan tadi. Wala kaffarata alaihi illa dzalika, dan tidak ada cara untuk mengganti baginya kecuali itu, kecuali dengan melaksanakan salat yang ia lupakan. Allah Maha Penyayang, Allah juga Maha Muntakim. Ada orang pede betul taubatnya akan diterima oleh Allah ya. Orang pede betul taubatnya diterima oleh Allah. Lupa salat, enggak dia ganti salat. Apa katanya tadi? Allah Maha Penyayang. Jangan lupa bahwasanya selain Allah punya sifat Jamal, penyayang, pengampun, Allah juga punya sifat Jalal. Allah juga Maha Muntakim. Arti Muntakim, Maha Pembalas. Allah juga Maha Mutakabbir. Mutakabbirnya sombong. Allah juga Syadidul Iqab, Syadidul Adzab. Pede betul kamu disayang Allah gitu kan. Allah Maha Penyayang. Memangnya kamu disayang Allah. Allah Maha Pengampun. Yakin yang diampuni Allah. Ya, kita ini harus seimbang ya, khauf dan raja. Ada orang-orang khaufnya tinggi, rajanya hilang. Ada orang rajanya tinggi, khaufnya hilang. Khauf itu pesimis, raja itu optimis. Terlalu optimis dosa-dosa kita diampuni, kita anggap enteng dosa. Terlalu pesimis dosa-dosa kita tidak diampuni, pesimis kita hendak dosa kita diampuni, nak nih pesimis kita. Suuzon kita pada Allah. Ya, itu juga enggak boleh. Makanya seimbang, khauf dan raja. Terus wal kuffaru mukhatabuna bi furu'i syara'i'i. Ini muktamad. Dan orang-orang kafir mukhatabuna dituntut juga bi furu'i syariah, dengan cabang-cabang syariat. Kenapa? Nah, kenapa coba? Kenapa orang kafir juga dituntut dengan cabang-cabang syariat? Karena dia berakal. Balik pada akal. Jadi intinya sebenarnya ya baliknya pada akal. Wajib orang kafir salat, Ustaz? Wajib orang kafir salat. Wa bima la tasihhu illa bihi. Ya. Berarti bukan hanya di perkara amal orang kafir. Nah. Jadi mereka nanti di akhirat juga akan diazab karena tidak salat. Mereka juga akan diazab karena tidak bayar zakat, mereka juga akan diazab karena berzina, mereka juga akan diazab karena korupsi, karena membunuh. Ya, semuanya. Wa bima la tasihhu illa bihi. Dengan apa lagi mereka dituntut? Selain mereka dituntut dengan cabang-cabang syariah, mereka juga dituntut dengan pokok syariah. Pokok syariah itu apa? Islam. Iya kan? Jadi maka wa bima ini atafnya kepada mukhatabun, dan mereka juga dituntut bima, dengan apa yang, dengan perkara yang la tasihhu, tidak sah syariat illa bihi, kecuali dengannya. Apa perkara yang syariat ataupun amal tidak sah dengannya? Islam, harus Islam, kecuali dengannya. Wahwal Islam, maka berarti mereka juga dituntut untuk masuk Islam. Liqaulihi ta'ala, karena perkataan Allah Ta'ala, ma salakakum fi saqar, apa yang membuat kamu masuk neraka? Saqar. Surat Mudaththir nih ya. Qalu lam naku minal musallin, mereka berkata lam naku, tidaklah kami minal musallin, dari orang-orang yang salat. Di orang-orang kafir enggak salat masuk neraka. Oh iya, gara-gara enggak salat? Iya juga. Gara-gara kafir? Jelas. Sebagaimana orang-orang Islam nanti level-levelnya di surga ditentukan oleh amalnya. Ya, syarat masuk surga apa? Islam. Level orang masuk surga ditentukan oleh amalnya. Syarat masuk neraka apa? Kafir. Syarat masuk neraka kafir. Neraka itu ada level-levelnya enggak? Nih, ada level-levelnya. Ini nih. Dia orang kafir ikut kurban, Ustaz, gimana Ustaz? Enggak sah kurbannya. Enggak sah kurban. Tapi kebaikannya berfaedah enggak? Kebaikannya tidak akan mengeluarkannya dari neraka. Orang kafir berbuat baik, maka kebaikannya tidak akan mengeluarkan dia dari neraka. Apakah azabnya bisa dikurangi? Bisa jadi. Bisa jadi. Ya, sebagaimana azab Abu Jahal ya. Abu Jahal. Abu Janda. Ya, diringankan di hari Senin. Ya. Nah, itu kan karena perbuatan baiknya juga. Masuk neraka juga. Iya, hilang azab, enggak hilang juga. Tapi cukup, tapi hanya sekedar diringankan saja. Terus wa faidatu khitabihim biha iqabuhum 'alaiha. Wa faidatu, dan fungsi khitabihim,
mengkhitab mereka. Kenapa Allah tetap mengkhitab mereka? Kenapa Allah tetap menuntut mereka dengan syariat, dengan syariat? Tujuannya apa? Iqabuhum 'alaiha, untuk menghukum mereka atasnya itu. Ya, jadi kalau misalkan mereka tidak dituntut dengan syariat, maka mereka cukup nanti diazab karena mereka kafir saja. Tapi nyatanya dalam Al-Quran mereka diazab juga karena mereka tidak sholat. Berarti mereka juga dituntut dengan furu' syariah. Sholat. Nah, ini bukan sholat berarti. Bukan cuma sholat. Semua ibadah-ibadah. Furu' syariah. Idh la tasihhu minhum fi halil kufri. Litawaqqufiha 'ala niyati. Assalamualaikum. Litawaqqufiha 'ala niyatil mutawaqqifati 'alal islami wala yu'akhaduna biha ba'dal islami targhiban fihi. Karena la tasihhu, tidak sah, minhum, dari mereka, tidak sah. Coba lihat, la tasihhu itu fa'ilnya kan dhamir mustatir hiya. Fa'ilnya dhamir mustatir hiya, kembalinya kepada apa? Furu' syariah. Jadi pelaksanaan syariat itu tidak sah dari mereka fi halil kufri, ketika mereka masih kafir. Ketika mereka kafir tidak sah ibadah-ibadah itu. Kenapa? Li tawaqqufiha, karena berdirinya tawakuf. Karena berdirinya amal-amal itu, syariat-syariat itu ala niyah, atas niat. Ya enggak? Syariat itu berdiri di atas niat. Innamal a'malu binniyat. Halaman 7 hampir. Sedangkan niat itu bagaimana? Al-mutawaqqifati, sedangkan niat itu yang berdiri pula niat alal Islam, atas Islam. Niat itu sah, ya mesti Islam dulu. Meskipun dalam kitab Idah kita sudah bahas juga ya pengecualian ya, ada ibadah-ibadah, amal-amal yang tidak butuh niat. Ada pula niat-niat yang tidak disyaratkan Islam. Apa contohnya? Perempuan kitabiah, ahli kitab, menikah dengan laki-laki muslim, kemudian dia haid. Setelah haid, boleh suaminya menggauli dia? Belum. Dia harus mandi dulu. Mandi wajib, apa bedanya dengan mandi biasa? Niat. Sedangkan dia kafir. Ya, itu pengecualian ya. Pengecualian. Wala yu'akhaduna biha ba'dal islami targhiban fihi. Wala yu'akhaduna biha, dan tidak dihukum mereka dengan syariat. Ya, tidak dihukum dia dengan furu' syariat ba'dal Islam, setelah masuk Islam. Kalau masuk Islam mereka salat-salat yang mereka tinggalkan tidak dihukum. Ya, diputihkan. Tapi kalau dia mati dalam kondisi kafir dicatat. Ini bedanya ya, orang kafir. Kenapa seperti itu, Ustaz? Kenapa orang kafir kalau masuk Islam amal-amalnya tidak diganti juga? Targhiban fihi. Untuk memotivasi, targhiban, membuat mereka suka dengan Islam, buat mereka suka dengan. Tapi perlu diperhatikan ya, ini kafir asli ya. Ini kafir asli. Kalau kafir murtad enggak ada cerita. Ya enggak, kafir murtad. Oh, enggak ada cerita, ganti. Masuk Islam kembali. Nah, saya sudah seperti kertas putih pret. Main-main juga kamu, ya enggak. Murtad cek lo ya enggak. Dah murtad, tinggalkan salat, kemudian berzina dia, minum tua dia, kena AIDS. Cek dokter, umur kamu 7 hari lagi. Masuk Islam cek lo. Asai lah, gantilah salat yang tinggal sama 7 hari. Nah, itu tasdidan. Ada ya orang-orang yang diberikan taglis, istilahnya taglis itu dikeraskan hukuman untuk orang-orang seperti ini. Contohnya orang-orang apa? Membunuh dengan sengaja. Orang bunuh dengan sengaja itu kan kalau misalkan tidak dikisos dia bayar diat 100 onta. Apakah 100 onta saja? Enggak. 100 onta itu 30 onta 1 tahun. 30 onta 2 tahun, 40 onta bunting kan. Ya, bukan 100 onta mutlak itu. Itu tagliz. Ya, sama dengan orang-orang ini. Ada juga tagliznya. Jadi jangan dianggap enteng meninggalkan sholat. Jangan dianggap enteng murtad. Kacau. Terus, ini lagi pemahaman. Ini kaidah lagi ya. Wal amru bi syai'in nahyun an diddihi. Ini kaidah sebenarnya ya. Halil aslu fil amri nahyun an diddihi, itu enggak. Wal amru bi syai'i, dan perintah dengan sesuatu nahyun an diddihi, berarti melarang dari lawannya. Ya, ini kaidah nih ya. Perintah untuk melakukan sesuatu berarti larangan untuk lawannya.
sesuatu yang menafikan perbuatan itu tadi. Sesuatu yang memang sangat bertolak belakang dengan perbuatan itu tadi. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk salat, berarti Allah melarang kita untuk tidak salat, meninggalkan salat. Ya. Allah suruh kita untuk ke Makkah, berarti Allah larang kita tidak ke Makkah. Ya. Tapi bukan berarti nanti kita juga dilarang untuk mengunjungi tempat-tempat lain. Ya, nah, jangan dipahami nanti kita cuma bersafar ke Makkah dan Makkah saja, tidak perlu ke Madinah. Kan ada juga orang seperti itu. Ya, la tasyuddur rihal. Ya, safar itu cuma ke Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Sedangkan Masjid Nabawi ada orang seperti itu. Haji itu dia ambil memang benar-benar cuma paket untuk ke Makkah saja. Nanti dia setelah selesai ibadah haji dia tanazul. Padahal ya 3 jam naik bus bisa sampai ke Madinah ziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak mau dia. Ada juga orang seperti itu. Nah, ketika kita sholat kita diperintahkan untuk bergerak dan membaca yang merupakan bagian sholat. Berarti kita tidak boleh bergerak dengan gerakan selain gerakan sholat, tidak boleh membaca selain dari bacaan. Nah, itu makanya orang nanya sekarang, Ustaz, kenapa kita tidak boleh bergerak 3 kali dalam sholat? Mana hadisnya? Mana yang melarang? Itu kaidah. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan dirikanlah salat, berarti perintah Allah itu apa? Lakukan gerakan salat, ucapkan ucapan salat. Berarti kita tidak boleh melakukan gerakan selain gerakan salat, mengucapkan ucapan selain ucapan salat. Tidak perlu, iya kalau orang berakal ya enggak. Dah, saya nah, kan dipahami, berarti larangan duduk. Capek lah, berarti kita melarang orang ini lambat. Enak. Tapi kalau orang tanya lo dalil baru itu enggak harus spesifik semua dalil ya. Masa harus spesifik semua dalil? Ada. Nah, emosi ya jadinya. Tanya spesifik sebenarnya enak. Istilahnya orang berakal kan bisa ambil kesimpulan langsung. Orang berakal ya, tapi kalau orang enggak berakal berarti bukan mukallaf. Ada. Ya, al-amru bi syai'in nahyun an diddihi. Ini kaidah usul fikih ya. Perintah untuk melakukan sesuatu berarti larangan dari lawannya. Diddihi. Ini lawannya sesuatu yang menafikan. Kalau sesuatu yang tidak menafikan enggak masalah. Contoh dalam salat kita gerak sedikit saja. Ini menafikan salat enggak nih? Enggak. Tapi kalau gini, oh iya. Ya, dalam salat kita ketika pas berdiri ya berdiri, ketika ruku ya ruku. Sekarang ketika dia berdiri, gatal-gatal kakinya, dia rukukan badan, dia garuk kakinya. Batal enggak tuh salat? Ya. Batal salat. Kenapa? Karena itu diddul qiyam. Karena ruku adalah lawan dari berdiri. Ya. Boleh itu. Itu lebay ya. Ini kadang-kadang orang terlalu terlalu menggampang-gampangkan saja. Ketika Allah Subhanahu wa taala suruh tayamum dengan debu berarti ya dah tayamum dengan debu, jangan dengan beda. Sambil babadak sambil tayamum cik lu. Enggak ada cerita. Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan al-hajju Arafah berarti kita enggak boleh wukuf kecuali memang di jangan wukuf lo di Kerinci kok. Wah. Ada tuh ya. Ketika mendengar khutbah memang diam itu. Ya, diam ya. Diam, bukan diam dari gerakan ya. Karena berbeda dengan sholat. Khutbah, tawaf itu hukumnya sama dengan sholat. Kita buat semirip mungkin dengan sholat. Tapi dia tetap berbeda dengan sholat. Ya, dia tetap berbeda dengan sholat. Ya, masih dimaafkan. Enak. Minum sampai tawaf boleh, tapi diminimalisirkan ya. Nanti sentuh minum lo enak. Boleh minum Coca-Cola, kan kurang aja. Tapi ada ya kalau lantai paling atas di Masjidil Haram itu ada petugasnya. Dia ngasih gelas ke jemaah. Karena itu yang kena matahari langsung kan. Ya, jadi itulah ya. Jadi saya pernah debat dengan Kadir Muhammadiyah. Ayah saya. Kata ayah saya bilang tidak ada larangan bergerak lebih dari 3 kali. Saya jawab seperti ini, ya. Kalau pas sholat rambut saya kusut, kemudian saya ambil sisir belakang, saya sisir rambut saya seperti ini. Boleh enggak? Enggak boleh dong, bagus enggak boleh.
Ada dalilnya. Pelarangannya. Kalau kita kan enak ya. Nih, al-amru bisyai'i. Nah, ini karena ayah saya sempat juga baca-baca buku sifat salat Nabi. Saya baca-baca itu ya saya padahal dia tamat parabe itu. Itulah enak. Pas mau sujud beliau tangan dulu. Ya, seperti itulah. Saking anunya, saking nggak tahu ya, maksudnya orang tamat pesantren pun bisa terpengaruh dengan buku-buku seperti itu. Fikih sunnah lah, sifat salat Nabi lah. Seolah-olah gitu. Hah? Iya betul. Namo itu sangat berpengaruh itu nama. Iya. Seolah-olah kita tidak ada dalilnya. Seolah-olah enak. Mungkin dia berjumpa Nabi saat terjaga. Iya. Nah, jadi itulah saya sampaikan. Memang kalau saya ngisi rambut ketika sholat boleh enggak? Enak kan seperti ini. Dalil ayah saya ketika itu apa? Orang aja di Makkah gendong anak sambil sholat. Gendong anak itu berbeda dengan menimang-nimang anak. Gendong anak kan gendong aja udah. Kalau nimang-nimang anak itu beda. Itu ya banyak geraknya. Ya, makanya hati-hati nih. Cari dalil itu jelas-jelas ya. Harus apa? Harus muntabit. Sesuatu itu haram muntabit, sesuatu itu halal muntabit. Maka ucapan sedikit tapi tidak berlawanan dengan ucapan sholat tidak masalah. Apa contohnya batu yang asli. Tapi kalau batunya tidak asli, batal sholat. Ya, batunya palsu enak, batal sholat. Atau menguap dengan suara. Itulah 3 lift ya. Itulah banyak. Nah itu mat adit disukun deh. Nah jadi yang seperti itu gimana tuh? Itu batal sholat. Tapi kalau dia berdoa dalam sholat dengan bahasa Arab itu boleh. Karena Nabi SAW katakan bahwasanya sholat itu memang berisi zikir dan doa. Kan silakan. Tapi bahasa Arab. Ini ada yang bertanya pada saya, Ustaz, ada Ustaz ceramah di tempat saya, salafiyah ya. Dia enggak bilang itu. Dia bilang boleh doa dalam sholat dengan bahasa apapun. Baru saya tanya, salafiyah ya Ustaz. Nggak boleh lah. Itu bertentangan dengan ajaran. Nabi SAW doa bahasa Arab dalam sholat. Enak. Ini beda ya. Kalau misalkan dikatakan Allah tuh paham semua bahasa, dalilnya itu Allah tuh kan paham semua bahasa, enggak harus bahasa Arab. Maka kenapa enggak seluruh sholat saja dari takbir sampai salam kamu bahasa Indonesia kan? Ya sholat itu memang ibadah ritual yang ditentukan. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Nah, kalaupun Nabi SAW sampaikan dalam sholat kita boleh berdoa, ya sudah sholat sebagaimana juga dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Jangan pakai bahasa-bahasa lain. Ya, bahasa Suryani. Khutbah juga, ini juga ya, ini hati-hati. Sebenarnya para ulama itu harus hati-hati lah khutbah. Masa pakai bahasa ajam? Ya khutbah itu ya bahasa Indonesianya, bahasa Indonesia oke. Tapi untuk rukun-rukunnya pakai bahasa Arab. Dan ini masalah apa? Masalah muasalah ya. Nanti di Fathul Qarib kan kita bahas semua. Jangan terputus khutbah itu dengan bahasa ajam yang panjang. Kalau yang sedikit boleh. Ini kan 15 menit bahasa Indonesianya. Itu sudah panjang. Makanya saya setiap khutbah, sebelum saya duduk untuk menutup khutbah pertama, baru saya baca rukun khutbah. Misalkan sudah selesai khutbah bahasa Indonesia nih, sebelum duduk saya baca. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Muhammadin Rasulillah usikum bitaqwallah. Itu 3 rukun khutbah. Kan sudah selesai itu. Fa'tabiru ya ulil albab. Duduk. Baru berdiri dan khutbah kedua full bahasa Arab. Rukun itu. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wasiat taqwa, baca ayat wal asri innal insana lafi khus, salawat Nabi innallaha malaikatahu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berdoa bagi kaum muslimin. Allahumma fil mu'minin wal mu'minat. Kalau orang berilmu ya, ini mohon maaf. Yang lain berilmu juga Ustaz. Ya. Ya, harusnya tahu lah. Ini khutbah itu lebih dominan presentasi atau lebih dominan ibadah gitu loh. Kan khutbah itu memang presentasi juga, ada nilai presentasinya, ada nilai orasinya. Betul khutbah itu ada nilai orasinya. Tapi kalau kita pandang bahwasanya khutbah ini menggantikan sholat, kalau sholat tidak boleh berbahasa Indonesia, berarti khutbah juga tidak boleh berbahasa Indonesia. Logikanya seperti itu. Makanya cara paling hati-hati ya seperti itu. Atau kalau lebih hati-hati lagi ada masjid di Priaman tuh. Saya musafir ketika itu. Kalau dari sini sebelah kanan.
Ya, agak luas tempat parkirnya. Berhenti saya enggak wajib sholat Jumat sebenarnya. Duduk saya enggak. Terus saya kira orang ini sedang khutbah. Pokoknya waktu zuhur sudah masuk. Tapi dia mimbar. Disaponya Pak, galak-galak lah orang. Khutbah aja. Coba tanya ke anak-anak muda sabalah. Oh, sengaja saf paling belakang supaya capek keluar jalan kan. Kok kalah salat atau alun kok? Alun le bang. Alun khutbah lah kok. Alun le bang. Ayolah. Karena kita tidak wajib Jumat ya sudah. Kita salat zuhur, kemudian jamaah dengan asar. Itulah contohnya nak. Tapi itu hati-hati itu. Itu hati-hati itu. Kehati-hatian. Jangan disalahkan pula orang-orang kadang-kadang, oh iko baku aneh, kok baku iko. Enggak, memang itu aturan sebenarnya. Khutbah itu bahasa Arab. Kalau main-main sebenarnya enggak. Makanya saya agak aneh orang-orang ngaku ikut sunnah enggak. Tapi khutbahnya bahasa Indonesia. Sunnah siapa? Sunnah siapa? Tahun 2006 dulu pernah heboh salat bilingual. Salat dua bahasa. Kan heboh orang dulu. Nah, kenapa kita lupa kejadian sholat bilingual yang menghebohkan itu? Kenapa sekarang gampang-gampang saja kita fatwakan ini itu segala macamnya? Makanya kita sampaikan ya, khutbah ya, kalau ada khatib-khatib yang dengar juga videonya nih, itu caranya ya. Di Aceh juga seperti itu. Di Aceh saya dengar dari kawan-kawan saya seperti itu juga. Jadi silahkan khutbah sebagaimana khutbah normal. Kita bukan bilang khutbah benar ya. Khutbah normal bahasa Indonesia, tapi mulai niat khutbahnya, mulai baca rukunya ketika mau duduk. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, usikum bittaqwallah, duduk. Ya. Nah, sehingga rukun-rukun khutbah itu mualah, saling bersambung. Nah, tidak ada jeda antara satu rukun dengan rukun-rukun yang lain. Itu caranya. Makanya saya sampaikan Ustaz, di masjid kami khatib, pengurus masjidnya sering salah-salah milih khatib. Kadang rukun tinggal, kadang-kadang inilah, kadang-kadang itulah. Saya bilang apa? Lalu salah. Kenapa? As-sahih. Ya, orang tidur tidak dituntut dengan furu' syariat. Hendak. Istilahnya ketika dia sudah bangun ketika qomat, dia husnuzon saja. Insyaallah nih khatib tahu rukun. Enak. Pijan koko rahasi wawa nyukulah. Jadi kumpulannya penyelamat. Istilahnya ini rukun. Di awal tetap dibaca. Baca aja di awal. Ya untuk menghindari fitnah itu baca aja di awal. baca dia jangan Orang. Ada rukun aja. Enak. Baca juga. Dan ini lebih praktis daripada ceramah dulu baru kemudian yang seperti di Pariaman yang kita sebutkan tadi. Istilahnya orang-orang tua yang tetap ingin khutbah dengan bahasa Arab harus memahami pula. Orang-orang ke masjid ramai itu ya hari Jumat. Jangan tidak dimanfaatkan pula waktu ini, momen ini untuk menyampaikan nasihat yang dipahami oleh jamaah. Bahasa Arab enak, tapi jangan pula dicemeh lo kok khutbah ayam itu jahit gitu ya. Boleh. Ya, pokoknya itulah. Seimbangkan. Kita paham bahwasanya syariat ini aturannya seperti ini, tapi jangan buta pula dengan maqasid. Seimbang. Kalau terlalu maqasid itu liberal. Orang yang membolehkan khutbah mutlak berbahasa Indonesia itu kan liberal berarti itu. Liberal tuh. Makanya jangan liberal-liberal pula. Jangan radikal-radikal pula. Ya, pakai bahasa Arab saja semuanya radikal juga namanya. Kayaknya kacau loh kok. Itu urgensinya apa kita sampaikan enak. Sholat Id perempuan saja semuanya. Memangnya enggak bisa gabung dengan laki-laki. Iya, gabung semuanya. Ini dibuat pula perempuan. Kan dalam kitab fikih dibahas, bisa juga perempuan. Dalam bayangan kita kan perempuan ini mungkin dia perawat, mungkin dia terlalu cantik, enak. Jadi kumpulan perempuan-perempuan cantik mereka bikin pula. Ya. Dalam bayangan kita kan seperti itu, enak. Kita meskipun perempuan seluruhnya ya khatibnya tetap laki-laki. Khatib ya, atau tanpa khutbah sama sekali. Karena yang dibahas itu cuma sholat Idnya. Itulah akhir zaman. Minawudud Amerika ya. Inovasi. Ya pokoknya itulah ya khutbah, mendengarkan khutbah, tawaf itu mirip sholat tapi bukan sholat. Lanjut. Ya wal amru bi syai'in nahyun an dziddihi wan nahyu 'ani syai'i amrun bi dziddihi. Dan melarang dari sesuatu adalah perintah untuk lawannya.
Dilarang zina, berarti kita disuruh untuk tidur. Tapi ini ada pandangan Mu'tazilah enak, dan ini disampaikan Gus Baha juga. Tapi ini Mu'tazilah. Itu istilahnya did mutlak, lawan mutlak. Kehidupan seorang muslim itu setiap hari itu adalah ibadah. Kehidupan muslim setiap hari adalah ibadah selama dia tidak bermaksiat, walaupun dia pasif. Walaupun dia tidak melakukan apa-apa itu adalah ibadah. Kenapa? Karena tidak melakukan apa-apa adalah tarkul maksiat. Tidak melakukan apa-apa adalah meninggalkan maksiat. Tapi tidak dengan kita ya. Meninggalkan maksiat baru bisa disebut meninggalkan kapan? Ketika ada dakwah. Ketika ada dorongan untuk melakukan dosa tadi. Istilahnya kita keluar masjid nampak terompawa, pakai terompawa langsung itu biasa saja. Itu ada saja. Ada terompa ranca, ada sandal bagus, terniat kita ingin ngambil sandal itu, kita tahan niat buruk kita ambil sandal kita saja, itu baru dapat pahala. Ya. Dia harus berniat. Bukan niat juga, keinginan. Bukan niat ya. Nah, kesempatan, betul. Ya, karena kita bisa aja mengaku sama kita tidak pernah berzina. Enak. Kenapa kita tidak berzina? Bukan. Tidak ada kesempatan. Itu yang piti rekening seketik berarti. Enak jabat tidak korupsinya, enak. Itulah kadang-kadang orang terlalu menjudge pendosa gitu, enak. Terlalu menjudge pendosa. Bit kalau misalkan sehari bisa tidak nampak oleh orang, apa yang akan Bit lakukan? Iya kan misalnya kita kalau tidak nampak perbuatan kita oleh orang lain, pasti akan melakukan perbuatan buruk aja. Ya, karena dorongan syahwat seperti itu. Makanya orang banyak bikin akun bodong. Dan orang bikin akun bodong itu mereka biasanya menunjukkan jati diri aslinya. Kenapa? Karena mereka bisa melakukan apa saja tanpa konsekuensi. Kita ada konsekuensi, kenapa? Karena kita menunjukkan muka. Tapi kalau orang yang tidak menunjukkan muka, nah itulah. Ya, makanya hati-hati ya. Kacau. Itu yang tarku ya. Makanya dalam hadis apa yang diberikan naungan di hari kiamat ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya apa? Laki-laki yang Da'at hujamilatun. Enak, da'at hujamilatun. Wa qala inni akhafullah. Laki-laki yang diajak oleh wanita cantik, enak. Tutup mukanya dibantai sebet ya, lah kacau sebet. Ya, diajak oleh wanita cantik berzina, dia katakan saya takut Allah. Berarti kan ada dorongan. Jadi syukuri saja ya. Dan jangan sekali-kali berharap ya. Maaf kalau mau ingin lo dapet naungan nanti kira enak. Si anak kemajak ya jangan seperti itu. Main-main ya, main lokalisasi cari nanca. Kacau. Jangan coba-coba ya. Itu sedikit perbedaan kita dengan Mu'tazilah ya. Apakah ini perbedaan parah? Enggak juga parah. Ya, jangan dianggap Mu'tazilah itu terlalu parah juga ya. Ini kadang-kadang orang menganggap Mu'tazilah ini parah. Enggak. Orang Mu'tazilah itu soleh-soleh juga. Orang Mu'tazilah itu soleh-soleh juga. Ya, tapi walaupun pendapatnya kacau ya, seperti masalah khalqus sifat, enak. Semua sifat Allah itu makhluk. Sama basar, kalam semua itu makhluk. Itu ya gawat juga. Sifat-sifat mani. Lanjut. Fa idza qila lahu uskun kana nahyan lahu 'anit taharruki. Fa idza, dan jika qila lahu dikatakan orang baginya, apa kata orang baginya? Uskun. Arti uskun? Asal katanya sukun diam. Sukun diam, sakinah juga tenang artinya enak. Karena adalah kalam itu nahian, melarang dia lahu baginya anit taharruki dari bergerak. Ya, kalau disuruh diam berarti melarang bergerak. Au la tataharrak. Atau ini larangan la tataharrak. Jangan kamu bergerak. Kasih tanda kutip ya. Kalau ada tanda kutip kasih tanda kutip. La tataharrak. Jangan bergerak. Apa maksudnya tuh? Kana amran lahu bisukuni. Adalah perintah baginya dengan sukun, diam. Makanya dalam bahasa Indonesia dan bahasa Barat, bahasa Inggris berbeda ya. Kalau bahasa Indonesia polisi menenok penjahat, apa polisi bilang? Jangan bergerak. Kalau orang Amerika bilang
freeze. Freeze ya. Nah, berarti orang Amerika memakai amar, sedangkan polisi di Indonesia memakai nahi. Tapi maknanya jadi seperti itu ya. Tapi ini tentu perintah ada level-levelnya ya. Perintah tentu ada level-levelnya. Jangan nanti semua perintah berarti larangan. Ya, peliharalah jenggot berarti larangan mencukur. Oh, tunggu dulu. Pakailah calak. Namanya alaikum bil ithmit. Hendaklah kamu memakai ithmit. Ya, hendaklah kamu memakai calak. Berarti Nabi melarang kita? Tidak. Tuh. Apakah berdosa? Tuh. Berarti kalau perintah itu lunak, lawannya apa? Larangan yang lunak juga. Larangan lunak menghasilkan hukum makruh. Perintah yang lunak menghasilkan jadi ya. Ini orang-orang kadang-kadang enggak paham ya. Ini sunnah Nabi ya, ini sunnah Nabi juga sholat pakai sandal. Enak. Sunnah Nabi juga sholat pakai sandal. Sampai kamu saji orang tuh pakai terumpan. Ya. Di tengah orang. Kurang ya? Nah. Terus wan nahyu. Kemarin kita sudah memberikan penjelasan tentang amar. Amar itu apa kemarin? Istida'u al-fi'li bil qawli mimman huwa dunahu, ala sabili al-wujub. Itu perintah. Kalau dari orang yang sama, levelnya apa namanya? Iltimas. Kalau dari yang atas ke bawahan namanya amar. Kalau orang yang sama namanya iltimas. Kalau dari bawah ke atas namanya doa. Ya, itu dimantik begitu ya. An-nahyu dan larangan itu apa? Istida'a ay tolab, istida'a meminta. Artinya tolab juga meminta. Apa yang diminta? At-tarki. Meminta meninggalkan. Dengan apa dia minta? Bil qauli. Dengan ucapan. Harus dengan ucapan. Tidak bisa dengan mata ya. Nah, bisa seperti itu. Bil. Harus dengan bahasa ya. Walaupun itu bahasa Suryani. Bil qauli mimman huwa dunahu. Mimman dari orang yang huwa, dia orang itu dunahu, di bawahnya. Ala sabilil wujub, atas cara yang wajib. Berarti nahi itu wajib. Aslinya berarti untuk wajib ya. Nahi itu berarti asalnya wajib ditinggalkan, berarti haram. Ala wizani ma taqaddama fi haddil amri. Atas wizan, format timbangan ya. Istilahnya polanya sama. Atas pola barang yang terdahulu, apa yang sudah kita bahas terdahulu, fi haddil amri, dalam pengertian amar. Had di sini artinya batasan. Batasan itu apa tuh? Batasan itu ya pengertian, ta'rif. Wa yadullun nahyul mutlaqu syar'an ala fasadil manhiyyi anhu fil ibadati. Sawaun naha atau nuhiya di situ. Nuhiya ya. Kalau naha berarti dia maklum kembalinya kepada syariat, tapi tidak ada fa'il, berarti memang majhul lebih baik ya. Ini masalah-masalah marja' dhamir ini juga sama dengan masalah ya, motong kuku atau motong rambut hewan kurban, tidak. Idza ra'aitum hilala Zulhijjah ya. Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah wa arada ahadukum ayyudhi, jika kamu melihat hilal Zulhijjah dan salah satu di antara kamu ingin menyembelih, maka jangan potong rambutnya dan kukunya, kan seperti itu. Rambutnya dan kukunya ini kemana marja' dhamirnya? Kemana kembalinya? Ke orang atau kepada hewan? Pada orang. Kenapa pada orang? Karena hewan tidak disebut di situ. Hadisnya cuma menyebut apa? Menyembelih, ayyudhi. Menyembelih saja. Tidak ada ayyudhi udhiyatan. Kalaupun dikatakan yudhi udhiyatan, berarti ini mu'annas. Harusnya azfaraha jadinya, bukan sya'raha wa azfaraha. Tapi ini pakai muzakkar, sya'rahu, enak.
rambutnya dan kukunya. Nah, makanya ya itulah nahu itu kunci ya. Kita memahami hadis dia pelajari nahu dulu, pelajari bahasa Arab dulu. Ya, ada dosen Pak Muklis Bahar curhat beliau di Facebook enak. Beliau sampaikan bahwasanya ketika forum ulama di Padang heboh gara-gara itu. Ya ini hewannya atau anunya atau orangnya. Kalau sudah belajar nahu semua peserta forum itu tentu ya enggak perlu panjang-panjang. Marja' dhamir kan itu sebenarnya ya. Marja' dhamirnya kemana? Kalau ada zahir, ada muqaddar. Ada zahir ya enggak? Ada muqaddar. Ya, ada yang lafzi, ada marja' dhamir yang secara lafaznya ada yang muqaddar atau tidak ada tapi dianggap ada. Kemana yang lebih kuat? Yang zahir lah. Ya, itulah. Sama dengan ini nih. Ya, nuhiya. Nah, kenapa nuhiya? Karena marja'nya enggak ada, marja' dhamir enggak ada. Kalau enggak ada marja' dhamir ya sudah. Ya, berarti dia dibina atas majhul. Ya. Nah, jadi bagaimana? Wa yadullun nahyu dan menunjukkan nahi itu nahi yang mutlak. Nahi mutlak, perintah mutlak syar'an secara syarak. Ya tidak dijelaskan barangkali anunya. Mutlak ini maksudnya tidak ada embel-embel lain ya. Pokoknya larangan titik selesai. Menunjukkan atas apa? Ala fasadil manhi anhu. Atas rusaknya manhi anhu, perkara yang dilarang. Rusak perkara yang dilarang. Tidak boleh kita puasa di hari raya. Puasa juga di hari raya. Berarti puasanya bagaimana? Tidak sah, rusak. Tidak sah. Fasad itu artinya tidak sah, rusak. Apalagi contohnya dilarang. Dilarang perempuan sholat ketika haid, sholat juga dia. Berarti tidak sah. Fasadil manhi anhu. Fil ibadat, dalam ibadah. Dalam ibadah seperti itu. Sawaun, sama hal, nuhiya anha bi'ainiha, dilarang darinya dengan betul-betul barangnya itu, memang barang itu betul yang dilarang. Seperti apa? Ka sholatil haidi wa saumiha. Seperti salat perempuan haid dan puasanya orang haid. Au li amrin lazimin laha ka saumi yaumin nahri. Atau untuk perkara yang lazimin laha. Jadi dilarangnya kenapa? Karena perkara yang lazimin laha, perkara yang tidak mungkin bisa dipisahkan darinya. Ya, lazim itu artinya sesuatu yang nempel tidak bisa dipisahkan, itu artinya lazim. Atau bagi perkara, karena perkara yang menempel baginya. Seperti apa? Kasaumi yaumin nahri, seperti puasa di hari Idul Adha, yaumin nahri. Nah, ini luar biasa ya, disebutkan yaumin nahri, hari nahar, berarti bukan cuma hari Idul Adha, tapi juga hari tasyrik. Karena hari tasyrik kita masih bisa menyembelih. Makanya ini ibaratnya luar biasa ya, bukan yaumil id, tapi nyebutnya yaumi an-nahri. Sehingga dia juga mencakup hari tasyrik. Wassalati fil awqatil makruhati, dan salat di waktu-waktu yang makruh. Ini adalah salat sunnah mutlak ya, salat sunnah mutlak. Tidak berlaku untuk salat yang ada sebab, apakah tahiyatul masjid ataupun gerhana atau salat-salat lain. Nah, ini makruh tapi dalam beberapa kitab haram ya. Setelah subuh sampai matahari naik sepenggalan, sampai waktu duha, ketika matahari tepat di atas kepala sampai zuhur masuk, ketika setelah sholat asar sampai maghrib. Dalam beberapa kitab makruh, dalam beberapa kitab haram. Ya. Sholat duha. Sholat syuruk itu sholat duha ya. Dan kita untuk waktu duha tidak bisa juga menjadikan jam sebagai patokan ya. Jam-jam masjid entahlah. Kita pakai patokan apa wallahu alam ya. Pokoknya gini aja. Lihat ke timur, kalau matahari sudah lebih tinggi dari mata, istilahnya kita melihatnya enggak gini lagi, tapi enggak gini sedikit. Dah. Ya, sudah masuk tuh. Dan itu cepat ya, jam setengah 7. Nah, jam 6:15 mungkin sudah masuk. Iya, dari mana datangnya 90 menit? Itu masalahnya. Ya, ada orang bilang syuruk. Syuruk oke, itu bisa kita ambil di jam. Syuruk itu kan matahari terbit. Enak, syuruk oke. Tapi sekarang duha, enak 90 menit. Kaidahnya apa 90 menit? Nah, harusnya bukan 90 menitnya, berarti berapa derajat kira-kira dari pengamatan kita? Kan tingginya berapa derajat dari ufuk harusnya kan? Kalau teori UAS gimana, Mas? sebenarnya waktu maghrib masuk itu nggak bisa sholat syuruk. Karena 6.18 jadi jam 6.18 pagi nggak bisa sholat syuruk.
Tidak bisa juga seperti itu. Kalau di Marokko, apabila matahari telah tinggi satu tombak. Iya, satu tombak itu penyampingalan. Itu salah duha. Jadi istilah sholat syuruknya. Salat syuruk itu kan bukan salatnya sebenarnya kan. Tapi berdiam diri di masjid sampai syuruknya sebenarnya, bukan salat syuruknya sebenarnya. Tsumma shalat raka'ataini. Kemudian salat dia 2 rakaat. Tsumma itu kan bukan langsung takkib ya, nak. Tsumma itu kan ada jeda lagi seperti itu. Ya, gini ya, kaidah tadi jam berapa maghrib enggak bisa juga dipakai. Tidak muntabit istilahnya. Kenapa tidak muntabit? Enggak ada papannya. Mereka lah ya gambarannya ya. Sekarang ini garis khatulistiwa. Ini matahari di atas, ini matahari di bawah. Ini bumi bulat ya. Ayah. Ini bulat kah? Lah. Kini matahari lurus tapi bumi miring. Sehingga bayangan pun miring, kutub utara, kutub selatan. Ketika matahari di sini dan poros bumi miringnya seperti ini, garisnya kan tetap lurus. Ini kutub utara, ini kutub selatan. Berarti bagian bawah bumi ini siangnya lebih pendek daripada malam. Ya, siangnya lebih pendek daripada. Yang bagian atas malamnya lebih pendek, siangnya yang panjang. Ya. Paham, Bet? Tak balik. Yang selatan siangnya lebih panjang tuh, kalau matahari di sini. Ya, lebih banyak dapat cahaya matahari. Siangnya lebih panjang daripada malam. Makanya enggak pas yang tadi itu. 6 pakai. Enggak bisa dipakai. Ya, karena walaupun kita di khatulistiwa, walaupun enggak sampai 23 derajat lintang selatan, ya, pasti ada juga perbedaan. Kadang-kadang malam lebih panjang, kadang-kadang siang lebih pendek. Walaupun tidak se-ekstrim daerah subtropis. Ya, daerah subtropis tentu lebih lebih ekstrim loh. Kalau semakin daki-daki Wales itu ya, mungkin siangnya bisa 6 jam. Siang bisa 6 jam. Lihat matahari. Kelaman ru'yah. Silakan lihat matahari kalau ingin. Ya, jual lah. Dan ibu Ustaz enak. Ceramah sudah subuh jam berapa? Kari yang rekongan. Lanjut. Mana tadi kan? Sawa'un nuhiya anha bi'ainiha ka salat. Ini sudahnya. Lah, itu kalau ibadah ya. Kalau ibadah dilarang berarti tidak sah. Tapi kalau muamalah bagaimana? Wa fil muamalati ayyur. Enggak. Berarti bisa kepada orang nih. Ayyarji'a ila nafsil aqdi, boleh kepada orang atau kepada akadnya. Ayyurja'a ila nafsil aqdi. Kalau dalam muamalat larangan itu bagaimana? Maka yurja'a, dikembalikan nahinya itu ila nafsil aqdi, kepada akadnya itu betul. Akadnya itu betul. Jadi kalau jual belinya sah juga jual belinya. Enak. Kama fi bai'il hasati. Sorry. Kalau ibadah. Perhatikan ya, kalau ibadah dilarang ibadah karena ibadahnya itu betul yang terlarang atau karena perkara lazimnya yang terlarang. Ibadah itu betul yang terlarang, contohnya apa tadi? Puasa orang haid. Kalau karena perkara lain, waktunya contohnya. Ya, contohnya puasa di hari. Nah, berarti sama-sama tidak sah. Tapi kalau dalam muamalah hanya tidak sah kalau yang dilarang adalah akadnya itu betul, bukan karena faktor luar. Contohnya apa tadi? Bai'ul hisah itu. Hasah. Ya, hisah itu. Hasah ini artinya batu ya. Hasatun itu artinya batu. Maksudnya apa? Lah ambo bali batu sabara jauh batu kombo bae. Ambo bali tanah sabara jauh batu kombo bae. Atau dia beli kain, dia sepanjang gua kain enggak. Lah, ambo saya jual kepada kamu kain sepanjang berapa jauh kamu dorekkan batu ini. Kamu gelindingkan batu. Nah, bara jauh batu pokoknya bayarnya tetap 1.000. Ya dia 1.000 kemudian. Lah segitu. Kenapa? Karena majhul. Horor, ya, tidak jelas. Berarti yang dilarang apa ketika itu? Memang jual belinya, betul yang dilarang. Itu bai'ul hasah. Auli amrin dakhilin fiha, atau karena perkara yang masuk di dalamnya. Kama fi bai'il malaqih, seperti jual beli ini sperma nih kayaknya nih ya. Malaqih. Ya, situ apa? Hah?
Ya, malaqih. Malaqih. Fil butun. Mafil butun, ya, sesuatu yang tidak jelas. Ajnah. Ya. Malaqih ini berarti sesuatu yang sudah dibuahi ya. Air sperma yang sudah membuahi itu malaqih. Talqih itu kan ya pembuahan artinya. Kalau malaqih ini sesuatu yang dibuahi. Tidak boleh juga. Ini gharar juga. Ya. Ini kan objek akad kan. Objek akad itu masuk dalam akad. Berarti tidak sah. Itu tidak sah. Au li amrin kharijin anhu lazimun lahu. Atau karena perkara eksternal tapi lazimin lahu, tapi dia lazim, mesti ada. Ya. Apa contohnya? Kama fi bai'i dirhamin bi dirhamaini. Seperti seperti dalam menjual 1 dirham dengan 2 dirham. Riba. Riba itu jual beli enggak? Enggak, jual belinya kan akadnya. Enggak, akadnya ada, orangnya ada, barangnya ada. Yang bermasalah apanya? Objek. Objeknya itu, sifat objeknya. Berarti ini lazim lahu. Fa in kana ghaira lazimin lahu, maka seandainya tidak lazim baginya, istilahnya ada dia atau tidak ada dia, tetap jalan. Contohnya seperti tadi ya, menjual 1 dirham dengan 2 dirham. Kalau kata orang tuh, saya enggak mau. Ya, 1 dirham, kasih 1 dirham. Sini kan 2 dirham, enggak mau saya. Terjadi enggak jual belinya? Enggak terjadi. Berarti itu namanya lazim, harus ada. Karena kalau tidak ada itu berarti akadnya batal. Tapi coba perhatikan, yang tidak lazim itu contohnya ini. Fa in kana ghaira lazimin lahu, maka jika adalah dia itu tidak lazim baginya, bagi perbuatan yang dilarang, kal wudu'i bil ma'il maqsub, seperti wudu dengan air curian. Istilahnya kita bisa berwudu dengan air curian enggak? Bisa. Kalau dengan air yang tidak curian? Bisa juga. Nah, curian atau tidak, bisa juga kita berwudu. Berarti itu tidak lazim, tidak harus. Illa, apa itu bacanya? Ya tada'a. Ya dah. Kok banyak salah cetak kitab. Ya tada'a, bet. Tulisan situ. Huruf-hurufnya saja baca. Bil ma'il maqsubi illa kan ya tuh. Berarti koko anu kan? Berarti koko tashif. Masalan, enak seperti wudu dengan air curian masalan misalnya. Wa kal bai'i waqta nida'il jumu'ati. Wa kal bai'i dan seperti jual beli di waktu nida'il jumu'ah, panggilan Jumat. Lam yadulla 'alal fasadi, tidak menunjukkan atas rusaknya. Berarti wudunya tidak rusak, jual belinya juga tidak rusak. Haram enggak? Haram. Haram. Ya, mencurinya haram, wudunya tidak. Ini juga nih, jual beli di waktu Jumat. Siapa yang haram? Karena melanggar waktu Jumat. Berarti perempuan boleh kan? Boleh perempuan. Ya? Yes, ketika khatib sudah naik mimbar. Berarti perempuan boleh, anak-anak boleh. Lah. Maka kalau di masjid-masjid itu salah satu masjid yang banyak pengasong itu di Masjid Istiqomah aja. Itu harus ditertibkan. Khatib sudah naik mimbarnya beli cilok, boleh enggak? Beli telur gulung aja nih, Bro. Ya. Ayo. Kalau yang jualnya anak-anak, yang belinya anak-anak, oke lah enak. Yang jualnya perempuan ada di masjid Jalan ke Pekanbaru sebelah kanan. Ada juga yang jual telur gulung di halaman masjid itu ketika Jumat. Perempuan. Yang beli anak-anak. Ya oke lah, kita anggap susah enak. Karena dia tidak mukhatab. Enak. Ini yang jual laki-laki. Yang beli laki-laki pula. Mungkin sama-sama musafir. Sama-sama kafir mungkin. Aduh, astagfirullah. Lah, lanjut. Khilafan liman yafhamu kalaman musannifi sahha wa taruddul manhiya anhu. Ya. Khilafan berbeda liman yafhamu bagi orang yang memahami kalam musannif sahha, sah juga. Apa bacanya dah?
Tadi itu Soha alifit. Kok kitab banyak galatnya kok. Hakiknya berdua. Enggak boleh. Enggak ada khilafan tuh dapat. Khilaman liman yafham kalam al-musannif. Yufhimuhu itu. Yufhimuhu. Khilafan liman yufhimuhu, bagi orang yang memahamkan akan dia kalam musannif. Sah tapi ditolak, ya sah tapi menolak dia akan yang dilarang. Rad itu menolak, saya enak kalau di sini cetakan aja kena. Nizar Mustafa Albaz, oh iya Albaz ko yo Basko. Sekeluarga, satu klan. Nah jadi itu ya. Tapi dalam mazhab Maliki tetap tidak sah ya, wudhu dengan air curian, sholat dengan sarung curian itu tidak sah. Yes. Tapi kalau kita sah, dalam mazhab kita itu sah, tapi perbuatan haramnya tetap haram, mencurinya tetap haram, wasapnya tetap haram. Nah itu ya beda-beda ulama juga ya. Enggak. Kalau dilarang sesuatu, apanya yang dilarang kira-kira? Enak. Kita dilarang untuk jual beli ketika ada panggilan Jumat. Itu dilarang, jual belinya dilarang atau sebenarnya meninggalkan Jumatnya yang dilarang? Nah sekarang orang-orang Bani Israel dilarang untuk menangkap ikan. Menangkap ikan hari Sabat. Dilarangnya karena apa? Karena hari Sabat. Karena harinya. Itu makanya berbeda dengan kita ya. Karena kita untuk menghadiri Jumat. Kalau mereka, kadang-kadang saya dulu sekolah agak-agak liar juga. Salahnya orang kok masang perangko. Kan ada orang-orang yang di tafsir Maragi itu yang paling dianggap ciluah itu. Mereka tetap pergi beribadah hari Sabat, tapi mereka kemudian pasang jadi salahnya kecewa enak. Kenapa? Karena yang dilarang itu memang ain, enak. Memang harinya itu betul, lazim lahu, bukan karena meninggalkan sholat atau tidak meninggalkan sholatnya. Yang dilarang dari ikan-ikan. Nah, itu contoh-contoh enak. Jadi kan paham juga kita. Kalau ada ulama berbeda tentang ini sah atau tidak, gharar atau tidak, ini gharar enak. Masalah wudhu dengan air curian tadi tekan awal. Salah dulu. Dia mengharapkan punya demokrasi. Tapi hasil demokrasi Harus taat. Ya, itu kalau analoginya kan itu memasak sesuatu di barang haram ya. Tapi lah masak itu halal. Cuma dia nyembah itu salah tuh. Analogi yang batil itu cik, yang batil itu ciknya sama aja memakai sarung curian. Sholatnya sah tapi mencurinya berdosa itu istilahnya. Harusnya nyo pakai kaidah istihalah, enak. Istihalah itu bangkai kalau lah disamak yang suci itu kulitnya enak. Kalau waktu itu adalah pakai sarung curian. Yang sholatnya tetap sah tapi tetap berdosa dengan karena mencurikan itu. Tanya kalau datang bulan do gini kemarin aku haram demokrasi, kiranya orangku milih orang kafir, aku sadarnya sah enggak jadi bilang begitu. Tanya mau dia. Itu dia itu jadinya. Untung enggak kalian dulu pas zaman penjajahan sih kayaknya. Enggak lama merdeka gitu. Iya, jadi agak kontra aja orang-orang khilafah jadinya enak. Amawi enak. Itu khilafah. Berlawanan mana? Kalau awak kan itu, awak agak-agak mau di salafi just sih. Dia agak-agak mau di orang khilafah sih. Enak. Wasatan. Mang ya dalam takdir juga kan kita antara Qadariyah dengan Jabariyah. Dalam masalah hudud juga kita antara radikal dan liberal. Tadi ya masalah radikal liberal tadi. Masalah khutbah enak. Ya. Kita enggak berkeras-keras juga. Itulah. Khairul umuri afsatuha. Paling baik itu adalah yang tengah-tengah. Enggak. Mancak bini 2 atau 3. Nah, tengah-tengah. Ayo, 2 enak. Kok galak, Bit? Punya istri terlalu cantik, terlalu buruk, enggak baik.
Ada pembahasan dalam fikih itu nak. Di dalam Fathul Mu'in itu dilarang punya istri yang ashqar, pirang. Tak boleh punya istri pirang. Rambutnya pirang. Ya, dulu guru saya Syekh Khatib Muzakir itu bilang, kenapa tidak boleh nikah dengan perempuan pirang? Ya, karena kebanyakan perempuan pirang itu Yahudi itu, kata beliau. Kata beliau seperti itu. Ya, ala hubungannya Yahudi kan boleh ahli kitab. Ternyata baru saya paham. Orang dulu tuh kalau nampak perempuan pirang tuh rambutnya dianggap jadi emas kan. Tuh tersabui sampai ke sudut kampung anak. Oh, sehari bini buat tuh amis enak. Itu kira-kira makruh. Itulah pirang jadi-jadian sekarang enak. Pirang dulu kan ada pewarna rambut. Jadi kalau ada orang pirang tuh tak, iya memang pasabui orang. Ya dulu. Apa? Ya terlalu cantik. Makhiran dulu. Kan tujuan nikah itu kan untuk tenang hati ya nak. Kalau orang selalu bicarakan istri kita, nggak jadi tenang. Baru-baru itu kan ada kasus pembunuhan tuh. Istri terlalu cantik, jadi cemburu ya istrinya dikunci apa ya, namanya akhir-akhir dibunuh. Ayalah kacau, itulah. Nggak jadi tenang. Ini sedang hamil kan? Ya. Itulah. Pokoknya itulah. Tapi syarat nikah itu yang penting kafaah. Kafaah saja. Sedang-sedang. Kafaah kan artinya sedang-sedang. Seimbang. Nah, itu wallahu ta'ala alam. InsyaAllah nanti Selasa kita lanjut ngaji Fathul Qarib.